Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 4. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Nah, anak-anak, di sini ada cerita tentang Lani dan adiknya. Kalian perhatikan ya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Dari cerita Lani dan adiknya tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama ya. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Yang dilakukan Lani terhadap tanamannya adalah menyiram tanamannya setiap pagi dan sore. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Lani atau adiknya? Jelaskan alasanmu. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi kita dapat melihat ya, mana yang bersikap lebih bijak. Yang bersikap bijak terhadap tanaman adalah Lani, karena Lani telah merawat dan memelihara tanamannya dengan baik. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan alasanmu. Ketika tanaman tidak disiram, maka yang dirugikan pertama pasti tanamannya itu sendiri. Karena bisa mengakibatkan tanaman itu kekeringan, layu, dan bisa mati. Selain itu juga merugikan diri sendiri. Karena tanaman yang tidak disiram akan mati, sehingga halaman rumah menjadi kurang sehat. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan alasanmu. Adik Lani belum melaksanakan kewajibannya ya, karena kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawatnya dengan baik. Sedangkan adik Lani tadi sering lupa untuk menyiram tanamannya dan jarang memberi pupuk. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan alasanmu. Lani tadi sudah melaksanakan kewajibannya ya, karena dia sudah merawat tanamannya dengan baik agar tanaman tersebut tumbuh dengan subur. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Karena tumbuhan yang subur selain indah dipandang mata, juga akan menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi pernapasan kita, dan udara juga akan terasa sejuk dengan adanya tanaman yang subur tersebut. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting?
penting, melakukan kewajiban merawat tanaman itu penting karena tanaman itu banyak manfaatnya. Selain memperindah halaman, tanaman juga menyehatkan lingkungan. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman? Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar A itu adalah orang yang sedang menyiram tanaman. Gambar B adalah orang yang sedang membakar hutan. Gambar C adalah orang yang merawat tanamannya. Dari gambar tersebut, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A itu adalah menyiram tanaman. Gambar B adalah membakar hutan. Dan gambar C adalah merawat tanaman. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Tindakan pada gambar A baik ya, karena sudah melaksanakan kewajibannya terhadap tanaman yaitu merawatnya. Kemudian tindakan pada gambar B itu tidak baik, karena membakar hutan akan mengakibatkan polusi dan kerusakan hutan tersebut. Kemudian tindakan pada gambar C itu juga baik, karena sudah melaksanakan kewajibannya terhadap tanaman yaitu merawatnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa dampak bagi lingkungan? Gambar A itu mengakibatkan dampak yang baik, yaitu tanaman menjadi subur, lingkungan juga menjadi segar dan sehat. Kemudian gambar B, dampaknya adalah mengakibatkan polusi, hutan juga akan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Kemudian pada gambar C, itu dampaknya adalah tanaman akan tumbuh dengan baik, lingkungan juga akan menjadi segar dan sehat. Pertanyaan yang keempat, apa dampak bagi orang lain? Menyiram tanaman dampaknya bagi orang lain yaitu dengan lingkungan yang sehat, kesehatan warga juga akan terjaga. Sedangkan membakar hutan dampaknya bagi orang lain, kebakaran hutan itu akan merugikan orang lain karena dapat menimbulkan polusi dan bencana. Kemudian merawat tanaman dampaknya bagi orang lain yaitu lingkungan menjadi sehat, penghuninya juga akan sehat. Pertanyaan yang kelima, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Menyiram tanaman itu tidak ya. Dengan menyiram tanaman berarti tidak melanggar hak orang lain. Kemudian kalau membakar hutan itu iya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Kalau merawat tanaman itu juga tidak, karena dengan lingkungan yang hijau justru masyarakat akan menjadi sehat. Pertanyaan yang keenam, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Untuk yang menyiram tanaman tadi sudah ya, karena telah melaksanakan kewajibannya untuk menyiram tanaman. Kemudian yang membakar hutan itu belum karena tanamannya harusnya dirawat, tidak dirusak. Kemudian yang merawat tanaman tadi sudah karena telah melaksanakan kewajibannya untuk merawat tanaman tersebut. Pertanyaan yang ketujuh, apakah yang sebaiknya dilakukan? Nah, yang menyiram tanaman, kita harus rajin menyirami tanaman agar tidak layu dan mati. Kemudian untuk yang membakar hutan, hutan harus kita jaga kelestariannya agar bermanfaat bagi manusia. Kemudian untuk yang merawat tanaman, kita harus rajin merawat tanaman agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik.
Nah, anak-anak, agar tanamanmu tumbuh dengan baik, buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam ya. Disiplinlah dalam melakukannya. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri pertanyaan yang baik. Jika kalian akan membuat pertanyaan yang baik, kalian harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu ya. Ciri-ciri pertanyaan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sesuai topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kelima, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Yang keenam, bahasa yang benar. Yang ketujuh, antar pertanyaan berkesinambungan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kalian bisa mencoba membuatnya ya. Selamat mencoba. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Christine selanjutnya. Dadah.